Oke, jadi pakai nomor AL ngechat ke Mbak Aditya, isi ancamannya kurang lebih apa tuh Mbak? Jadi yang kita merasa lagi, sebagai ancaman tuh apa? kita tuh lagi adalah voice note bilang kamu jangan ganggu-ganggu laki orang katanya gitu. Oke. Katanya kamu kegatelan. Udah gitu saya akan cari kamu Aditya katanya gitu. Nah ini kan akhirnya sudah ada pihak yang juga menyerahkan ke kuasa hukum. Ini kayaknya bakal lanjut nih. Nah kira-kira kalau dari Mbak Aditya sendiri, apa yang bakalan dilanjutkan ke ranah hukum nih? Sisi apanya yang Mbak Aditya nggak terima? Chat aku sama dia di screenshot, dikirim balik ke aku. Yang screenshot siapa? Aku nggak tahu. Pokoknya dikirim ke aku, ada mentionnya si kampret jadi WA katanya gitu. Oh, tapi dari nomor yang nggak dikenal? Enggak, nomornya si cowoknya. Gimana tuh maksudnya? Iya, aku juga jadi bingung. nih handphone sebenarnya yang pakai siapa? Iya, aku nanya tuh, maksudnya aku tanya gitu kan. Diam lama gitu. Aku tanya lagi, ini yang dimaksud si kampret ini siapa ya? Katanya salah kirim. Ada kekhawatiran nggak sih dibilang pansos Enggak, atau enggak nebeng ada. isu gitu? Nggak ada. Tanggapan Mbak Aditya gimana kalau ada tudingan-tudingan kayak gitu? Halo ladies, welcome to Herspektif bareng gue Fitri Ramadhani. Dan hari ini kita bakal ngebahas sebuah hubungan yang kabarnya sudah kandas antara seorang musisi ternama tanah air dan juga kekasihnya yang menyeret nama seorang wanita yang disebut-sebut katanya menjadi penyebab kandasnya hubungan mereka. Tapi apa iya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita di sini sudah hadir Mbak Aditya. Halo, Terima salam kasih sudah kenal. hadir. Ya, sama-sama. Oke, nah kita akan langsung nanya aja nih sama Mbak Aditya, apa benar tudingan-tudingan itu? Nah, tapi sebelumnya mungkin ladies juga penasaran, Mbak Aditya sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau kesibukan ya tetap menjalani aktivitas ya, bekerja. Influencer juga. Influencer juga, ya. Oke, nah ini kan di tengah-tengah kesibukan Mbak Aditya yang istilahnya lagi padat nih, tiba-tiba ada kabar seperti ini gitu kan. Nah, apa yang pertama kali muncul di benak Mbak Aditya, kok tiba-tiba nama gue ramai nih diperbincangkan di sosial media, malah dibilang sebagai penyebab gitu kan, kandasnya hubungan pasangan kekasih ini. Gimana tuh Mbak Aditya? Sejujurnya agak menyita waktu ya, dan juga semakin nama saya tuh nggak baik di luar. Kan saya ada kerabat juga, partner kerja, keluarga juga kan. Itu sangat benar-benar cukup berdampak, merugikan. ya. Oke, terganggu banget gitu ya. Banyak dong pasti yang bertanya, bener nggak sih itu gimana tuh reaksi Mbak Aditya pas tiba-tiba banyak banget yang DM mungkin, yang terus media juga yang tiba-tiba mau ini dong klarifikasi gitu. Gimana tuh Mbak Aditya menghadapi itu? Bener nggak bener, ya nggak bener sih kalau dibilang sebagai penyebab ya, itu nggak benar. Tapi ada di sisi kebenaran adalah memang aku udah mengenal beliau ya, si AL itu sudah cukup lama. Ya, karena kita sama-sama dari Surabaya gitu. Oh gitu. Jadi awalnya tuh gimana sih Mbak, kalau boleh diceritakan lagi nih secara lebih detail, awalnya tiba-tiba ada tudingan seperti itu tuh gimana awalnya? Jadi gini, di tanggal 5 ya kalau nggak salah, itu aku ada chat WA. Ada chat WA, terus ada say hi. Hai. Chat WA dengan si pihak cowok? Dengan pihak cowok. Hai, ini Aditya gitu. Aku nanya, ini siapa? Kan karena udah lama banget kan nggak kontekan gitu kan. Sebelumnya emang udah pernah komunikasi berarti ya? Udah kenal? Udah. Dulu waktu zaman masih di Surabaya itu adalah kita kayak kumpul, ketemu gitu, ada sebagai teman ya. Dalam notabene bukan lebih, bukan lebih dari teman. Setelah itu yaudah di WA, oh iya siapa nih? Malah aku yang nggak tahu tuh. Karena udah nggak nyimpen kontak yang baru kali ya? Siapa nih? Dia bilang, ini AL, dia bilang gitu. Nah setelah itu, oh iya gimana kabar? Aku tanya gitu sama dia.
Ya udah dari situ kita berkelanjutan sampai di tanggal 8. Oke. Sebenarnya Komunikasi kejadiannya terus nggak tuh ya? begitu nggak begitu jauh ya dari awal si lakinya ini chat Ya. sampai kejadian yang aku anggap itu sebuah kejadian yang tidak enak buatku ya. Itu 3 hari ya, 5, 6, 7, ya sekitar 3-4 hari lah. Nah, Terus apa tuh, muncul ancaman atau gimana tuh? bisa dijadikan muncul ancaman. Tapi sebuah itu bentuk. sudah terklarifikasi bahwa memang itu AL yang ngechat ke Mbak Aditya. Sudah. Memang dari Memang nomor beliau. Ya, dan ada voice note juga dan bentuk pengancamannya juga berupa voice note. Nah, kalau pengancaman itu dari pihak Mbaknya. dari pihak Mbaknya kirim chat WA juga. Iya, tapi pakai WA-nya si AL. Oke, jadi pakai nomor AL ngechat ke Mbak Aditya, isi ancamannya kurang lebih apa tuh, Mbak? Jadi Yang kita tuh merasa lagi sebagai ancaman tuh apa? Kita tuh lagi asik balas chatting kan, chattingan, udah gitu. Tiba-tiba 5 menit kemudian ada voice note masuk. Nah, aku pikir voice note-nya ini kan dari yang punya HP. Iya, yang punya nomor ya Yang kan? yang punya nomor. Ternyata bukan. Adalah voice note bilang, kamu jangan ganggu-ganggu laki orang, katanya gitu. Oke. Katanya kamu kegatelan. Ada kata-kata kegatelan itu. Udah gitu, saya akan cari kamu, Aditya, katanya gitu. Oh, langsung ada ancaman saya akan cari kamu seperti itu. Iya. Jadi kemungkinan ketika lagi dipakai ngechat Mbak Aditya, mungkin diambil kali handphonenya, Iya. ketahuannya di situ. Iya, diambil. Tapi kalau boleh tahu nih, kita flashback dulu, Mbak Aditya dulu kenal sama si laki-lakinya itu di mana itu? Tahun berapa? Terus gimana awal kenalnya? Kebetulan itu teman-teman kita tuh sama ya, teman-teman satu circle. Jadi kenalannya tuh di Surabaya, tepatnya di mana aku lupa ya. Oke. Karena yang seingat aku sih si AL lagi konser, lagi nyanyi, terus disitulah dikenalkan. Oh, kenalnya udah agak lama ya berarti. Nah, berarti si laki-laki ini tahu nomor Mbak Aditya tuh dari mana kira-kira ya? Bilangnya HP aku udah ke backup nih, jadi nomor-nomor yang lama balik lagi, katanya gitu. Bilangnya gitu. Iya, secara berarti kan ada pengakuan, memang kita kenal sudah cukup lama. Nah, Sehingga nomor aku hilang dan kembali lagi ke handphonenya. Oh, diiniin lagi ya, Iya, diaktifin itu. lagi nomor-nomor yang Iya. hilang ya. Nah, setelah adanya yang Mbak Aditya bilang sebagai ancaman tadi itu dan kata-kata yang menurut Mbak Aditya tuh bikin gak nyaman gitu. Itu ada kejadian lagi atau gimana tuh? Mbak Aditya kan merasa nggak terima tuh ya kan. Terus bikin postingan ya kalau nggak salah ya. Nah, ada langkah selanjutnya setelah itu atau udah lupain aja gitu? Enggak sih, aku lebih yang nggak tahu ini siapa. Oh, Kan- justru nggak tahu itu Iya, siapa. aku kaget tiba-tiba ada suara perempuan yang dimana tadinya kan aku chattingan dengan lelaki. Kok tiba-tiba voice note-nya cewek? Iya tuh, kenapa tiba-tiba jadi cewek, suara cewek dan dengan nada tinggi dan cukup kasar ya buatku ya itu. Oh, berarti Aku ada. merasa terintimidasi dengan kata-kata di situ. Oke, kalau tadi kan Mbak Aditya bilang ada kata-kata jangan kegatelan, terus nanti gue cari. Berarti ada kemungkinan ada kata-kata lain yang lebih kasar dari itu yang nggak bisa diungkapkan atau? Ada, setelah itu kan berlanjut tuh ke IG-nya si cewek nih. Aku coba cari tahu kan. Akhirnya dari situ aku buka tuh. Oke. Aku buka IG-nya si lakinya. Aku cari tahu ini siapa sih. Secara aku nggak pernah tahu kabar apapun dan kita nggak berteman IG karena IG aku kena suspend yang lama. Kalau IG yang lama aku itu kita berteman. Oke. Tapi IG baru aku nggak berteman. Oke. Ya, aku buka, aku profiling kan. Oh, ternyata ketemu lah nama ini. Nama ini aku DM dia, DM personal ke dia. Ke si cewek. Nah, ke si ceweknya. Aku DM, aku tanya sesuai yang beredar lah ya di media ya. Aku tanya, terus lama banget nggak direspon. Aku pikir ya,
mungkin masuknya ke DM request kali ya gitu. Benar-benar. Terus dari situlah aku komen di foto. Aku kan sebagai netizen nih ya, Iya. aku komen di foto. Mbak cari saya, Oke. ya kayak gitu-gitulah. Ada kalimat ya seperti itu. Iya. Berarti Nah dari situ baru situ dijawabnya. oh di komen. Di komen, bukan dijawab. di DM ya. Terus udah gitu aku jawab lagi sehingga masuklah netizen, mulai rame lah Rame, itulah, akhirnya viral ya kan. Iya. Tapi emang selama ini Mbak Aditya nggak tahu kalau si masnya dengan mbaknya itu berpacaran. Nggak tahu. Oh, emang nggak ngikutin Nggak tahu, beritanya? nggak tahu, nggak ngikutin dan nggak tahu siapa dia. Jadi santai aja waktu di chat ya. Iya, karena ada statement juga kan nanya ke aku nih, kamu sekarang ini udah nikah katanya gitu kan? Oh, enggak mas, aku udah divorce, aku bilang gitu. Oh, sama aku juga gitu. Ada kata-kata itu Iya. waktu ngechat Mbak Aditya dari si Iya, pihak cowoknya. Iya betul. Oke. Sama aku juga. Padahal dalam posisi mereka masih berhubungan kan? Masih maksudnya masih belum putus waktu itu. Kalau nggak salah ya, itu belum lama ada kabar mereka putus. Kalau nggak salah kalau ya, nggak aku salah. ngikutin ya. Jadi kalau rentetan cerita itu putus, terus si laki ininya chat aku. Setelah itu entahlah tanggal 8 tuh ada apa. Oke. Terus apalagi tuh yang ditanya di chat itu? Iya, Dari pihak terus si udah gitu cowok? kan sama aku juga, dia bilang gitu. Oh ya gitu, terus ngajakin ketemuan. Oke. Sempat juga telepon tapi nggak keangkat sama aku. Pas diajak ketemuan responnya Mbak Aditya gimana? Aku bilang, iya nanti kalau lagi aku nggak sibuk ya, aku bilang gitu. Kalau lagi free boleh. Ya namanya kita teman kan silaturahmi Iya, ya. Aku nggak ada pikiran yang Aneh-aneh gimana? Aneh-aneh, Namanya yang juga udah lama nggak macam-macam. ketemu, tiba-tiba di chat. Paling cuman kaget nih siapa gitu kan, udah nggak ada nomornya gitu. iya. Oke. Nah ini kan kabarnya setelah ada yang Mbak Aditya sebut sebagai ancaman ini, kemudian kan rame nih. Nah terus kabarnya pihak si cowok ini sudah minta maaf ke Mbak Aditya. Kalau si cowok ini sudah Atas perilaku Iya, ceweknya. minta maafnya pun berupa voice note juga di WhatsApp. Setelah aku posting komen, Oh. itu minta maaf lewat voice note. Cuman aku jawabnya, aku punya harga diri gitu loh. Yang seharusnya itu yang minta maaf bukan kamu. Kan yang minta maaf harusnya kan yang perempuan, bukan dia. Terus Gitu responnya sih. dia apa? Dia cuman minta tolong gitu aja gitu. Oke. Nah, terkait dengan isu yang udah terlanjur beredar seolah-olah Mbak Aditya ini penyebab mereka putus dan lain sebagainya, Mbak Aditya mau bilang apa tuh soal isu yang udah terlanjur beredar gitu kan? Iya, kemarin aku sudah klarifikasi ke beberapa media, menjelaskan semuanya. Jadi dari awal sampai akhir, sampai akhirnya di posisi seperti ini gitu kan. Harusnya sudah bisa disimpulkan bahwa bukan aku ini menjadi putusnya mereka gitu kan. Dan bukan aku yang memulai juga, dan di situ juga nggak ada yang chat aneh-aneh gitu kan. Dan aku sempat DM si mbaknya ini. Si mbaknya, Ada itu statement, saya itu sudah menikah secara ketuhanan katanya gitu. dengan si pihak laki-lakinya? Ya. Oh, mengakunya udah menikah mereka. Okay. Saya udah menikah secara ketuhanan. Ini tuh ada pasalnya loh, pasal micro cheating katanya. Terus? Aku sampai di sini pun aku nggak paham pasal apa itu micro cheating ya. Ya. Dia Mbak Aditya nanggepinnya apa tuh? Saya bisa laporkan kamu gitu. Ditanggepin sama Mbak Aditya? Iya, aku nanggepinnya nggak apa-apa, saya tunggu. Oh gitu, tantangin balik ya? Iya, nggak apa-apa, saya tunggu, saya bilang gitu. Tapi sampai saat ini sudah ada permohonan maaf dari pihak perempuannya nggak sih Mbak? Apa baru yang cowok itu doang? Untuk saat ini karena udah terlampau jauh, udah terlampau lama juga, jadi aku bilang kalau memang ada itikat baik silakan hubungin Belum kuasa ada hukum. permintaan maaf berarti? Belum ada hubungin kuasa hukum aku. Oke, nah ini kenapa tiba-tiba Mbak Aditya akhirnya pakai kuasa hukum nih? Apakah memang kasus ini
Maksudnya ini akan dijadikan kerana hukum atau cukup sampai kalau seandainya si pihak perempuan minta maaf dianggap selesai gimana? Kalau itu masih kita masih kita konsulkan sampai sejauh apa itu ranahnya masih proses penyelidikan lah seperti itu. Oh, masih dipikir-pikir dulu mau kita bawa ke ranah hukum atau enggak, menunggu itikat baik lah istilahnya ya. Sampai kapan tuh ada batasannya nggak? Misalnya saya tunggu permintaan maafnya sampai sebelum akhir tahun atau gimana? Kalau enggak kita naikkan ke urusan hukum seperti itu. Aku sih lebih ke semuanya aku serahin ke kuasa hukum aku ya Kak ya. Oke. Jadi kalau memang bisa baik-baik ya baik-baik. Kalau memang tidak ada itikat baik ya bagaimana baiknya gitu aja. Kalau nggak ada itikat baik gimana baiknya ya. Oke. Nah, dan aku dengar sih hari ini yang lakinya mau ngadain preskon ya. Iya. Gitu. Dan kan yang terbaru itu si pihak laki-laki juga menunjuk kuasa hukum. Iya, dan di postingnya kan. Betul, aku baca. Dan infonya juga hari ini putus ya mereka. Nah itu aku juga nggak tahu tuh. Kalau aku baca di media juga katanya hari ini putus. Nah ini kan akhirnya sudah ada pihak yang juga menyerahkan ke kuasa hukum. Ini kayaknya bakal lanjut nih. Nah kira-kira kalau dari Mbak Aditya sendiri apa yang bakalan dilanjutkan ke ranah hukum nih? Sisi apanya yang Mbak Aditya nggak terima? Dari pihak aku? Atau dari pihaknya? Dari pihaknya Mbak Aditya. Seandainya ini lanjut ke hukum, ke proses hukum. Karena kan urusan aku sebenarnya bukan sama si yang laki ya. Urusan aku sama yang perempuan. Dan yang aku harapkan itikat baik dari mbaknya aja, dari yang perempuan. Ya. Jadi walaupun yang laki-laki sudah menunjuk kuasa hukum, bagi Mbak Aditya urusan gue bukan sama lo. Nah kalau untuk ke yang perempuan nih, apa yang nggak Mbak Aditya bisa terima gitu? Iya, sebuah bentuk itu yang kata-kata kasar dia, bentakan dia, ancaman dia, dan mengakibatkan nama saya nggak baik ya, gitu sih. Udah ada respon dari keluarga Mbak Aditya? Ada. Apa tuh, gimana respon keluarga pas tahu ini jadi ramai dan nama Mbak Aditya disebut-sebut jadi pemicu keretakan dan lain sebagainya gimana? Ya, yang pasti kaget ya. Pertama, kedua nanya kenapa, ada apa gitu kan. Terus kasih support, ya udah sabar. Kalau emang nggak ngerasa salah ya udah coba diperjuangkan, itu aja sih. Jadi nanti kedepannya Mbak Aditya untuk jangka pendek ini tetap menunggu itikat baik, permintaan maaf. Kalau itu membuka semua, sisi maaf. Kalau itu semua udah aku serahkan ke kuasa hukum. Jadi Mbak Aditya udah nggak mau lagi ribet di masalah itu ya. Iya. Oke, jadi biar bisa konsen kerja juga kan. Makanya udah dikuasakanlah semuanya gimana baiknya. Gitu. Nah dengan kejadian ini ada kerugian nggak sih yang Mbak Aditya rasakan, misalnya dari sisi pekerjaan, dari sisi kehidupan sosial dan lain sebagainya? Sisi kerugian yang pasti nama baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini cukup menyita waktu ya. Yang ketiga, secara psikis dan mental. Ya kan, dari sini kan asumsi publik jadi salah paham semua menyerang ke aku gitu kan. Itu sih. Tapi terakhir masih ada komunikasi dengan pihak perempuan? Nggak ada komunikasi. Malah di 2 hari lalu atau 3 hari lalu ya aku lupa ya. Ini si laki ini masih ada telepon aku jam 2 pagi. Masih nelpon? Ngomong apa tuh? Aku nggak angkat Kak, aku tidur. Diangkat. Ya aku tidur. Tapi nggak di chat lagi? Besoknya aku chat, aku tanya, ada apa telepon? Bilangnya kepencet. Bisa ya, secara kebetulan kepencet. Yang dimana itu kan notabene pasti kan kontak tuh banyak ya. Kepencet jam 2 pagi. Itu terakhir masih kontakan dengan pihak cowoknya itu ya, terakhir kepencet gitu doang. Iya. Dan setelah nggak lama kemudian chat aku sama dia di screenshot, dikirim balik ke aku. Yang screenshot siapa? Aku nggak tahu. Pokoknya dikirim ke aku, ada mentionnya si kampret jadi WA katanya gitu.
Tapi dari nomor yang nggak dikenal? Enggak, nomornya Si cowoknya? Cowoknya. Gimana tuh maksudnya? Iya, aku juga jadi bingung. ini handphone sebenarnya yang pakai siapa? Iya, aku nanya tuh, maksudnya? Aku tanya gitu kan. Diam lama gitu. Aku tanya lagi, ini yang dimaksud si kampret ini siapa ya? Katanya salah kirim. Tapi screenshotnya obrolannya Mbak Aditya dengan si cowok? Dengan kata Ada nama aku itu juga Aditya, ada history chat aku sama dia juga. dikirim ke Mbak Aditya, si kampret jadi WA. Kalau Mbak Aditya sendiri mikirnya itu gimana tuh? Maksudnya ada dugaan-dugaan nggak? Mungkin nggak sih itu nggak sengaja atau gimana gitu? Nggak mungkin ya, kalau nggak sengaja ya. Cuman aku nggak tahu ini mau dikirim ke orang lain atau kayak gimana, aku juga nggak tahu. Agak ambigu ya. Agak ambigu sih. Agak ambigu kan? Kalau ditelaah itu bingung akunya. Tapi Mbak Aditya pernah nggak sih kepikiran untuk nanya langsung gitu ke pihak si cowok? Ini sebenarnya lu maunya apa sih gitu kan? Dan sebenarnya handphone lu tuh gimana, siapa yang pakai gitu? Maksudnya biar memperjelas nih kan, karena kan agak mengganggu juga kan kalau misalnya tiba-tiba nanti nama Mbak Aditya dikait-kaitkan lagi, tapi pihak cowoknya juga ngubungin terus gitu kan? Ya aku enggak sih, karena semuanya udah aku benar-benar serahin ke kuasa hukum. Pokoknya adapun pertanyaan, adapun itikat baik, atau adapun mau percakapan katanya yang sudah menunjuk juga kuasa hukum, ya silakan mereka melakukan pertemuan, itu aja. Kalau keinginan dari Mbak Aditya sendiri, dari sisi pribadi Mbak Aditya maunya gimana nih? Persoalan ini maunya selesai cepat aja atau gimana? Ya biarin aja ngalir lah. Ngalir aja ya? Udah pasrah kalau aku. Karena kan ini awalnya sebenarnya kayak persoalan apa sih, ngechat, terus kemudian ketahuan, terus mungkin ada rasa cemburu, terus tiba-tiba jadi besar karena ada narasi-narasi yang mengarah kepada Mbak Aditya ini sebagai seolah-olah perusak hubungan dan lain sebagainya. Iya. Oke. Iya sih. Nah di situ Mbak Aditya mungkin ada yang ingin diluruskan lagi atau gimana tuh? Kalau diluruskan sih sudah cukup lurus ya. Sudah cukup udah lurus semuanya ya. udah pada paham kan, karena udah klarifikasi juga. Mereka juga sudah bisa menilai. Kalau pihak kuasa hukum sendiri apakah udah berkomunikasi tuh dengan kuasa hukum Belum. pihak laki-laki? Sampai saat ini belum. Tapi ada arah ke sana untuk komunikasi antara kuasa hukum sama kuasa hukum nih? Kalau dari statement yang diposting sama masnya sih begitu ya. Tapi kalau dari arah kita kan kita menunggu aja. Menunggu itikat baik. Iya. Tapi kalau seandainya pihak perempuan tetap pasif, nggak ada pergerakan apa-apa, apakah ini akan dianggap selesai gitu? Nah, itu kembali lagi nanti ke kuasa hukum mau dibawa kemana. Jadi belum ada gambaran nih dari Belum. hukumnya sendiri? Belum masih ada. Menunggu aja gitu? Masih menunggu aja sih. Oke deh. Oke, mungkin kalau seandainya nih Mbak Aditya ketemu langsung nih dengan pihak perempuan, apa yang mau disampaikan secara langsung kepada pihak perempuan ini? Ketemu langsungnya ini secara sengaja atau nggak sengaja ini ceritanya? Misalnya secara nggak sengaja tiba-tiba ketemu nih dalam satu acara atau event gitu kan, ada yang mau disampaikan nggak? Nggak. Nggak? Kenapa nggak mau nyampaikan apa-apa? Karena memang sudah menyerahkan semuanya ke kuasa hukum, daripada nanti makin menjadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Jadi lebih baik nggak kenal aja, karena emang nggak kenal. Kalau lewat acara ini ada yang mau disampaikan ke pihak laki-laki maupun ke pihak perempuan? Apa ya? Saya mengikuti apa yang diminta oleh masnya ya, mengikuti aja. Saya menunggu. Menunggu itikat baik. Artinya yang ditunggu itu permohonan maaf aja gitu? Beritanya kan simpang siur nih masih ya Kak ya. Karena di postingan feeds itu juga masih katanya apa namanya, ada saya dilaporkan juga ya kan. Cuman kan kita nggak tahu, namanya media kan bisa mengolah atau apa ya kan. Artinya memang harus cari tahu dulu ya. Nah itu kita tunggukan hasil dari preskon hari ini.
kalau dari Mbak Aditya sendiri kan udah klarifikasi bahwa itu tidak benar dan lain sebagainya. Nah, tapi kan masih pihak kuasa hukum Mbak Aditya masih akan ada tahapan selanjutnya, tapi masih menunggu. Artinya ini ada yang belum selesai dari pihak Mbak Aditya sendiri. Iya, kebetulan nanti di hari Jumat aku juga bakal preskon dengan 2 kuasa hukum aku. Oke, jadi ini bakal berlanjut nih kayaknya ya. Supaya aku nggak ngomongnya sendiri gitu, ada juga yang mendampingi dari segi hukum, Iya, dari segi iya. memang kebenarannya seperti apa, nanti kondisinya bagaimana secara sisi, kalau memang baik-baik ya oke, baik-baik, kalau memang maunya gimana ya diselesaikan dengan seadil-adilnya, itu aja. Tapi ada nggak sih komentar-komentar miring juga ke Mbak Aditya terkait dengan ini? Maksudnya kan kadang mungkin netizen itu kan terpecah ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menelan bulat-bulat informasi. Oh iya nih, jangan-jangan memang nih gini-gini. Ada nggak komentar-komentar buruk kayak gitu? Kalau komentar banyak sih, yang namanya kita haters itu pasti ada kan. Cuman aku nggak terlalu ambil pusing kalau komentar haters ya Kak ya. Oke. Nah kalau Mbak Aditya sendiri gimana nih menanggapi pengakuan dari si pihak laki-laki yang dia mengakui memang dia ngechat pertama, terus dia juga sudah meminta maaf. Nah dari Mbak Aditya sendiri gimana menanggapi sikap dari si laki-laki ini? Ya menurut aku gentle lah. Kalau memang sudah diakuin, memang mulai dulu dari si lelaki. Kalau meminta maaf, harusnya meminta maaf bukan dia. Oh tetap Mbak Aditya ini berharap si perempuan ini yang minta maaf. Artinya sebelum ada permintaan maaf dari pihak perempuan, ini nggak kelar gitu, ini belum selesai gitu. Iya, karena kan memang yang berbuat bukan si masnya. Itu aja sih. Artinya dari sebuah voice note akhirnya jadi ini ya panjang ya. Panjang. Dari voice note, komen-komenan postingan ya. Tuh. Oh, di komenan postingan juga menurut Mbak Aditya ada sesuatu yang juga menyinggung. Kan Mbak Aditya sempat bilang, saya juga punya harga diri. Gitu. Iya, iya. Itu artinya ada yang sangat melukai nih bagi Mbak Aditya. Iya, sangat lah, sangat. Saya merasa kayak diintimidasi kan, dibilang kegatelan, kan nggak enak ya Kak. Oke deh. Oke nih, ini mungkin ini terakhir ya. Mungkin ada yang ingin Mbak Aditya sampaikan terkait dengan proses kedepannya dari persoalan ini mau seperti apa? Ini kan udah mau akhir tahun nih, mungkin apa Mbak Aditya berharap akhir tahun udahlah gitu kan, nanti awal tahun kita mulai yang baru atau gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak sih, aku tetap menjalankan ini sesuai dengan prosesnya, walaupun nanti akan berlanjut sampai di tahun depan pun yang tetap penting sampai selesai itu aja. Sampai selesainya ini yang belum jelas nih selesai apanya gitu. Iya itu dia. Oke, artinya ini akan terus berlanjut sampai tadi itu minta maaf. Pokoknya sampai ada itikat baik aja. Oke, tuntutannya adalah itikat baik aja. Oke. Nah ini ada satu lagi nih, mungkin Mbak Aditya kan tiba-tiba muncul ramai ya kan. Nah, terus ada juga kan tudingan-tudingan nih Mbak Aditya jangan-jangan cuma pansos aja nih dari persoalan ini atau pansos ke si musisi laki-laki ini. Ada kekhawatiran nggak sih dibilang pansos atau nebeng isu gitu? Nggak ada. Tanggapan Mbak Aditya gimana kalau ada tudingan-tudingan kayak gitu? Aku nggak perlu pansos Kak, karena aku udah punya nama sebelum adanya kejadian ini. Aku udah cukup punya nama. Jadi aku nggak perlu pansos dari siapapun, gitu sih. Jadi ini urusannya adalah harga diri ya? Iya, lebih ke harga diri, nama baik lah. Nama baik dan juga keluarga besar. Karena nama aku juga cukup dikenal di masyarakat, jadi aku juga nggak mau dikata pansos. Dari situ aku juga alurnya ke nama baik kan. Oke, jadi ada persoalan nama baik ya. Baik, ladies, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Aditya. Kita doakan semoga segera selesai persoalannya. Amin. Kita bisa selesai dengan baik. Amin, tahun baru dengan bahagia, dengan hal-hal yang baik. Dan terima kasih sudah menyaksikan Perspektif. Jangan lupa saksikan terus setiap hari Sabtu jam 6 sore. Baik ladies, sampai jumpa.